Bab 102 Keharmonisan Keluarga Prasetyo. Pagi yang indah sudah beranjak pergi semakin menjauh. Terbukti dengan mulai terlihatnya cahaya kekuningan yang menerobos masuk ke dalam kamar di mana Aira berada. Gadis dengan rambut panjang yang diikat asal-asalan itu nampak terlihat cantik walau tanpa polesan makeup di wajahnya. Tidak hanya Aira yang berada di dalam kamar itu. Abizar beserta satu orang perawat yang didatangkan langsung dari rumah sakit sedang membersihkan luka dan bersiap mengganti perban di lengan istrinya. Aira hanya terdiam sambil memperhatikan suaminya yang sedang membersihkan luka di lengannya bersama seorang suster yang sudah bersedia datang dan merawat dirinya di rumah. Sakit? Tanya Abizar. Aira menggeleng sambil menatap laki-laki yang sama sekali belum memalingkan wajah dari luka yang ada di lengannya. Bilang kalau sakit, ucap lelaki itu lagi sambil terus melilitkan kain kasa yang baru di lengan Aira. Membuat gadis itu tidak tahan untuk tidak tertawa. Kenapa? Tanya Abizar sambil menyerahkan pekerjaannya pada suster yang lebih mahir. Enggak kok, jawab Aira masih dengan senyum di bibirnya. Saya pamit kembali ke rumah sakit mas, Mbak. Besok saya balik lagi. Pamit suster tersebut setelah selesai melakukan tugasnya. Aira mengangguk. Lalu mengucapkan terima kasih pada perawat tersebut. Aku mau mandi dulu. Kamu gak apa-apa kan di sini sendirian? Tanya Abizar. Aira kembali mengangguk mengiyakan. Namun, sebelum itu ia meminta untuk diantarkan ke balkon. Sebelumnya Abizar menolak. Akan tetapi melihat wajah penuh permohonan Aira, ia tidak sampai hati untuk menolak permintaan istrinya itu. Katanya mau mandi, kok malah ikut duduk di sini? Tanya Aira heran. Aku masih bersih dan wangi kok. Mandinya nanti aja. Kalau kamu gak percaya boleh kok kamu cium. Jawab Abizar. Aira semakin menatap wajah tampan laki-laki yang sudah duduk di sampingnya dengan kening mengkerut. Kamu tuh aneh, ucapnya. Abizar menoleh. Tatapan mereka bertemu sebelum akhirnya Aira memalingkan wajahnya lebih dulu. Abi. Panggilnya sambil menatap mentari yang mulai tenggelam di ujung sana. Abizar diam. Ia tidak menyahut akan tetapi ia tetap menunggu apa yang ingin dibicarakan oleh gadis yang baru beberapa hari lalu resmi menjadi istrinya itu. Apa yang terjadi padaku 3 hari yang lalu? Tanya Aira. Itu tidak penting Ra. Yang penting saat ini kamu aman di rumah. Lagi pula ayah sedang berusaha menyelesaikan semuanya. Jawab Abizar. Aira menarik nafasnya dalam-dalam. Lalu kembali menghembuskannya perlahan. Apa aku benar-benar bagian dari keluargamu? Tanyanya sambil menatap wajah Abizar sendu. Kok gitu sih ngomongnya? Tanya Abizar. Lelaki itu beranjak dari tempat duduknya. Lalu berdiri di samping gadis yang terus saja menatapnya. Tanpa berkata, ia meraih tubuh mungil itu masuk ke dalam dekapannya. Kamu bagian penting dalam hidupku. Ucapnya pelan. Aira tidak menanggapi. Meskipun hatinya menghangat saat mendengar kalimat singkat itu, tetap saja sesuatu yang mengganjal masih saja terasa. Aku juga ingin ikut menanggung masalah yang sedang menimpa keluarga ini Abi. Ucap Aira. Kamu masih sakit Ra. Aku gak apa-apa. Aku sudah baik-baik saja. Ayah, ibu, kamu dan semua orang yang ada di sini sudah membuatku jauh lebih baik. Untuk itu aku ingin ikut menanggung masalah ini bersama. Gak apa-apa kan kalau aku maksa kamu buat cerita. Mohon Aira. Baiklah. Tapi di kamar aja sambil peluk gimana? Tawar Abizar. Nggak ada hubungannya. Ayo duduk dan cerita. Tegas Aira dengan mata melotot tajam membuat laki-laki yang sedang berdiri di sampingnya tertawa geli. Tanpa menghiraukan tatapan protes dari gadis kesayangannya, Abizar segera mengangkat tubuh mungil istrinya itu dengan hati-hati, lalu membawanya masuk ke dalam kamar. Abizar, protes Aira dengan mata yang semakin melotot tajam, dan pipi yang bersemu karena perlakuan Abizar terhadapnya. Setelah memastikan Aira berbaring dengan nyaman di atas ranjang, Abizar pun ikut naik dan masuk ke dalam selimut yang sama. Jangan aneh-aneh ya, Aira menatap penuh curiga. Abizar semakin tertawa lebar melihat reaksi ketakutan di wajah istrinya. Kalau aku mau aneh-aneh memangnya kenapa? Kamu halal kok, ujar Abizar dengan senyum jahil sambil mengusap bibir Aira dengan ibu jarinya.
Aku masih sakit ya, jawab Aira dengan pipi yang semakin memerah juga dada yang terus berdebar tidak karuan. Baiklah aku kalah. Abizar melepaskan tangannya dari bibir tanpa polesan namun begitu menggoda itu. Aira tersenyum penuh kemenangan. Ia lalu membawa kepalanya dan bersandar di bahu Abizar. Bahu yang pertama kali ia gunakan untuk bersandar. Dan benar-benar nyaman. 3 hari lalu setelah memastikan kamu terlelap dengan nyaman. Aku masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Kamu tahulah. Sejak hari pernikahan kita. Aku tidak sempat mengganti pakaian karena begitu ketakutan terjadi sesuatu denganmu. Abizar menghentikan kalimatnya sebentar dan menarik nafasnya dalam-dalam untuk mengurangi gemuruh di dalam dada. Bayangan Aira penuh darah. Membuatnya semakin ketakutan. Setelah aku keluar dari dalam kamar mandi, aku melihat ranjang yang kamu tempati sudah penuh dengan darah. Aku ketakutan. Dan langsung menghubungi ayah dan ibu. Aira masih mendengarkan penjelasan Abizar dengan seksama. Bukan menyesal. Tapi entahlah. Aku merasa bersalah karena sudah membawamu masuk dalam keluargaku yang rumit ini. Ujar Abizar lagi membuat gadis yang sedang bersandar di bahunya seketika mengangkat kepala. Apa kamu merasa menyesal karena sudah menikahiku? Tanya Aira pelan. Jangan ambil kesimpulan sendiri. Aku hanya akan merasa menyesal jika keputusan yang aku paksakan beberapa minggu yang lalu membuatmu terluka Aira. Dan yang lebih membuatku kesal, aku tidak menemukan siapapun di ruang perawatan yang kamu tempati. Jelas Abizar. Aira menatap wajah samping Abizar sebentar lalu kembali membawa kepalanya kembali bersandar di bahu nyaman milik suaminya itu. Kan ada kamu, bukannya kamu yang janji bakal jagain aku dan gak akan membiarkan siapapun menyakitiku setelah menikah. Ucap Aira berusaha untuk tidak lagi membahas sesuatu yang membuat Abizar tidak nyaman. Aku percaya, aku akan baik-baik saja selama bersamamu. Ingat, aku tidak hanya numpang makan dan minum, tapi juga numpang perlindungan darimu. Sambungnya lalu tertawa. Abizar ikut tersenyum. Itu semua memang sudah menjadi tugasku Nona. Ujarnya sambil mengecup puncak kepala Aira berulang kali. Mandi sana. Bentar lagi maghrib. Nggak enak jika Kak Nira datang dan menuduh kita sedang aneh-aneh di waktu salat seperti ini. Selesai salat bisa ya? Tanya Abizar. Aku masih sakit. Sudah sana. Cie yang mau ngajakin nganu. Suara Jail di ambang pintu yang tiba-tiba terbuka membuat Abizar mendengus kesal. Dan membuat laki-laki tampan itu segera turun dari ranjang dan melangkah mau ke dalam kamar mandi tanpa pamit. 209. Bab 207 Season 3. Makan malam yang hangat. Aira melirik orang-orang baik yang ada di ruangan itu secara bergantian. Masalah yang banyak tidak lantas membuat orang-orang luar biasa ini terlihat dingin. Semuanya terlihat baik-baik saja seperti tidak ada yang terjadi. Canda dan tawa terus mengisi ruangan dengan meja panjang yang sudah dipenuhi berbagai macam hidangan yang begitu menggugah selera. Makan lagi nak, apa perlu ibu bantu ambilkan? Ziana melihat menantunya yang sudah menyelesaikan makanannya. Aira sudah kenyang bu. Terima kasih. Jawab Aira. Ih kamu manis banget sih. Si usil Arga tersenyum Jail. Terlebih melihat adik iparnya yang seketika mendengus kesal karena keusilannya. Jangan manis-manis Ra. Bisa-bisa ada yang gak sabar. Padahal kamu masih sakit. Jangan ditanya lagi siapa yang memulai pembahasan mesum seperti ini. Aira tersenyum. Godaan seperti ini sudah menjadi santapannya sehari-hari. Meskipun itu sedikit membuatnya malu. Tapi tidak lagi merasa canggung seperti sebelumnya. Tenang saja. Setelah Aira sembuh ayah akan memberi hadiah paket honeymoon. Pilih aja kemanapun yang Aira mau. Alvaras menimpali. Benar ya yah? Tanya Abizar bersemangat. Dasar, jangan itu aja yang kamu pikirkan. Pastikan dulu Aira sembuh. Pukul Dira di kepala adiknya yang sudah mulai ketularan mesum seperti kakak kembarnya. Danira tertawa geli melihat tingkah Dira yang selalu saja tidak suka membahas hal-hal yang berbau urusan suami istri. Dia lagi bersemangat Dir, jangan dipukul. Kamu kan tahu gimana nikmatnya bulan madu. Sudah ada hasilnya pula. Goda Danira pada adiknya. Sudah ayo kita pindah ke ruangan lain.
Ajak Ziana pada suami dan anak-anaknya yang mulai membahas hal aneh di depan meja makan. Abizar mau langsung ke kamar Bu. Dia janji mau bawa Aira istirahat. Iya kan Abi? Danira menatap adiknya dengan tatapan jahil. Jangan aneh-aneh, Aira masih sakit. Tegas Yana pada putranya. Makanya mau Abi bawa istirahat Bu. Ucap laki-laki muda itu sontak membuat Danira tertawa. Kalian berdua benar-benar mirip, ucap Arion pada adik ipar dan istrinya. Tapi kamu suka kan? Ayo kita ke kamar aja. Ajak Danira membuat Dira menggeleng-gelengkan kepalanya. Sepertinya kita tidak jadi ke ruangan sebelah. Ayah mau ajak ibu kalian istirahat juga. Ujar Alfaraz dan berakhir mendapat tabokan dari istrinya. Aira hanya bisa menatap takjub pada orang-orang yang ada di sana. Kini dia tahu dari mana datangnya sifat Danira yang jahil, juga sikap Dira yang suka sekali memukul kepala orang. Dan itu berhasil membuat bulu kuduknya bergidik ngeri karena suaminya adalah perpaduan kedua orang Parubaya ini. Oh tidak. Jadi apa anaknya nanti? Anak. Ya salam, otaknya sudah ikut-ikutan mesum sekarang. Asteris 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 asteris. Di salah satu rumah yang juga berada di Jakarta, Reno sedang memeriksa berkas-berkas yang dibawakan oleh pengacaranya siang tadi. Sejujurnya ia tidak lagi ingin membuka kasus yang melibatkan mendiang sang ibu. Akan tetapi ia harus melakukannya agar putranya bisa hidup dengan nyaman bersama keluarga Prasetyo. Rara, sang istri, juga begitu setia menemani suaminya. Benang rumit masa yang mengikatnya dengan Ziana sudah lama terurai. Akan tetapi ia ingin memastikan putranya hidup dengan baik dalam keluarga itu. Jika saja ia bisa menentukan dengan siapa putranya berjodoh, maka ia akan memilih orang lain. Meskipun Dira adalah gadis yang baik dan diimpikan oleh banyak ibu untuk dijadikan menantu. Ikatan rumit yang tidak pernah berakhir dalam keluarga mereka membuat Rara menciut untuk menjalin kekerabatan dengan wanita yang pernah ia beri luka itu. Terlebih Arga adalah hasil dari luka yang ia beri pada Ziana. Namun, kembali lagi, rezeki, maut dan jodoh yang sudah ditentukan oleh Allah, sama sekali tidak bisa dirubah oleh manusia manapun, termasuk dirinya. Yang ada di pikirannya saat ini, hanya akan berusaha menjadikan takdir putranya sebagai alat pemutus dari segala kerumitan yang seakan tidak ada habisnya di antara dua keluarga. Tidak ada hal lain yang bisa memberatkan lelaki itu. Semua orang yang menjadi bagian dalam insiden penculikan Danira sudah meninggal. Liri Reno sambil memijat kepalanya yang mulai berdenyut. Terlebih mengingat sosok yang sudah membawanya ke dunia, sedikit membuat hatinya berdenyut. Tidak ada satu kebusukan yang selalu berhasil lepas begitu saja, Mas. Aku yakin meskipun kecil, kejahatan pasti meninggalkan jejaknya. Hanya saja memang masih membutuhkan usaha yang jauh lebih keras lagi. Akmal sedang mengusahakan yang terbaik di sana. Jangan terlalu khawatir. Rara menepuk punggung suaminya dengan lembut. Reno menghentikan pekerjaannya sebentar, lalu membawa wanita dengan hijab andalannya itu ke dalam dekapan. Maaf selalu saja membawamu dalam masalah, ucapnya penuh sesal. Rara menggeleng dalam pelukan Reno. Kita berdua harus membayar lunas segala luka di masa lalu. Aku yakin orang sebaik Mbak Yana tidak lagi mengingat kejahatan kita. Akan tetapi Allah masih mengingatnya. Karena malaikatnya menulis dengan rapi di sana. Mungkin saat ini kita kembali diberi kesempatan untuk menghapus catatan buruk itu. Dan menggantinya dengan catatan yang baik. Jangan menyerah, Mas. Kita sama-sama berusaha ya. Ujarnya sambil menenggelamkan wajahnya semakin dalam di dada bidang Reno. Reno tidak lagi menjawab. Ia hanya mengaminkan permohonan istrinya itu di dalam hati sembari mengeratkan pelukannya. Yah, ini adalah kesempatan yang kedua kalinya untuk menebus luka lama yang sudah ia torehkan di hati Yana. Waktu terus bergulir. Malam semakin larut. Namun, Reno dan Rara masih terus memeriksa setiap file dokumen yang dikirimkan oleh pengacara siang tadi. Pengacara yang menemui ibunya dulu juga sudah meninggal karena kecelakaan. Nara, wanita yang diduga sebagai dalang dari penculikan itu pun sudah meninggal karena bunuh diri di dalam sel tahanan. Reno memijit kepalanya yang mulai berdenyut. Kita istirahat dulu. Aku akan menghubungi Akmal, ajak Rara.
Aku benar-benar tidak berguna. Dan kini aku cemburu karena Akmal lebih bisa diandalkan. Ucap Reno membuat Rara tertawa. Tunggu, ada apa? Tanya Reno cepat. Rara tersenyum cerah. Kita melewatkan sesuatu. Saat kekacauan di pesta pernikahan adik Alvaras. Siapa yang mengajukan tuntutan terhadap Nara? Tanya Rara pada suaminya. Sebentar. Aku hubungi Alvaras dulu, mungkin dia tahu tentang hal ini. Ujar Reno. Tanpa berpikir panjang, Reno segera meraih ponselnya yang ada di atas meja sofa dan segera menghubungi besannya itu. Baru saja terhubung. Suara kesal langsung terdengar di ujung ponselnya. Maaf sudah mengganggu malam kalian. Ucap Reno tidak enak lalu segera mengakhiri panggilan itu. Ada apa? Tanya Rara sambil melihat wajah kebingungan suaminya. Kita ke kamar dulu. Sial, si Alvaras bikin kesal aja. Apa yang terjadi? Tanya Rara lagi. Wanita itu terkejut saat tubuhnya tiba-tiba diangkat dan dibawa masuk ke dalam kamar. Dan akhirnya semua pengantin lama kembali menikmati malam panjang mereka.